Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran lillah, salaman salatan wa ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. Jujur senang sekali kami pada hari ini bisa berada di hadapan teman-teman untuk membahas suatu hal yang sangat penting, yaitu berkaitan dengan materi kita, yaitu akhlakul karimah. Pentingnya akhlakul karimah dalam seseorang manusia. Kenapa ini penting untuk kita bahas? Karena kata Nabi, seseorang yang paling baik di antara kita adalah orang yang memiliki akhlakul karimah. Bahkan Nabi diutus ke dunia bukan hanya untuk menyempurnakan agama, tapi juga Nabi diutus ke dunia untuk menyempurnakan akhlakul karimah, seperti sabda beliau, yaitu innama bu'istu liutammima makarimah akhlak. Maka dari itu kita akan membahas seberapa penting dan apa saja yang mengenai ruang lingkup akhlak pada pagi yang berbahagia ini. Mungkin bukan saya saja yang membahas, bakal dibuka secara tuntas oleh teman saya, yaitu Zaki Al-Afkar dan juga Dea. Saya akan membahas secara singkat tentang materi kali ini. Perlu kita ketahui teman-teman, akhlak merupakan dasar yang paling fundamental dalam kehidupan manusia. Akhlak menjadi pembeda utama antara manusia dengan makhluk lainnya. Manusia hanya akan menjadi makhluk yang dikuasai oleh hawa nafsu jika beliau tidak memiliki akhlak, teman-teman. Rasulullah SAW diutus ke dunia bukan hanya untuk mengajarkan ibadah dan hukum, tetapi juga untuk menyempurnakan akhlak manusia. Sebagaimana sabda Nabi, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa intisari risalah Islam adalah pembentukan manusia yang berakhlak mulia. Akhlak menjadi fondasi dalam membangun peradaban dan bermartabat, harmonis dan berkeadilan. Dalam kehidupan sehari-hari, akhlak menjadi pedoman bagi manusia dalam berhubung dengan manusia dan Allah tentunya. Kita juga harus memiliki akhlak. Namun seperti yang kita lihat saat ini teman-teman, realitasnya yang kita hadapi saat ini, adanya kemerosotan akhlak, kemerosotan moral di berbagai lapisan masyarakat. Contohnya seperti korupsi sudah ada di mana-mana, pergaulan bebas, penyalahgunaan teknologi hingga krisis kejujuran merupakan contoh nyata bagi kita bahwa akhlak sudah melorot sampai saat ini. Bukan hanya di kalangan orang dewasa, di kalangan anak kecil juga begitu, teman-teman. Maraknya bullying juga menjadi contoh bahwa akhlak sudah menurun sangat kecil. Oleh karena itu, memahami pengertian dan ruang lingkup akhlak ini menjadi hal yang sangat penting. Karena akhlak tidak hanya sekedar sopan santun atau etika, tetapi mencakup seluruh perilaku manusia yang berlandasan pada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka makalah ini untuk memberikan pemahaman mendalam tentang apa itu akhlak, bagaimana ruang lingkupnya, serta bagaimana penerapan akhlak terhadap Allah, manusia, dan ruang lingkup itu. Selain itu, dalam makalah ini juga akan dibahas tentang apa Rasulullah SAW yang menjadi contoh sempurna bagi umat untuk kita teladani. Nanti akan dibahas oleh teman saya, yaitu apa pengertian akhlak dan ruang lingkup akhlak, bagaimana bentuk akhlak kepada Allah, bagaimana bentuk akhlak kepada manusia, bagaimana bentuk akhlak terhadap lingkungan hidup, dan juga apa saja contoh akhlak mulia yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun tujuan kami untuk membuat makalah ini bukan lain untuk memahami makna dan ruang lingkup akhlak agama, dan juga untuk mengetahui cara berakhlak kepada Allah, manusia, dan lingkungan, dan juga untuk meneladani
akhlak mulia Rasulullah SAW dalam kehidupan kita sehari-hari. Manfaat kami menulis makalah ini diharapkan akan memberikan manfaat, menumbuhkan kesadaran pentingnya akhlak dalam kehidupan dan menjadi pedoman dalam berinteraksi dengan Allah, manusia, dan lingkungan. Sekarang bakal dilanjutkan oleh teman-teman saya yang akan membahas secara tuntas tentang akhlak. Kepada Ahyan, kami persilahkan. Jadi sekarang kita masuk dalam pembahasan pengertian dan pengetahuan di lingkup akhlak. Kata akhlak sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu kata akhlak yang berarti mendekati tabiat atau kebiasaan. Dalam KBBI, akhlak diartikan sebagai kelakuan, perangai atau tingkah laku yang mencerminkan wawasan seseorang. Menurut Imam Al-Ghazali, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang yang darinya muncul perbuatan dengan mudah tanpa membutuhkan pertimbangan pikiran terlebih dahulu. Berdasarkan pandangan tersebut, disimpulkan bahwa akhlak adalah sifat atau kepribadian yang melekat pada diri seseorang dan menjadi sumber dari segala perbuatannya. Apabila sifat tersebut mengarah pada kebaikan, maka disebut akhlak mudah, artinya terpuji. Sedangkan jika mengarah pada keburukan, maka disebut akhlak mahmumah, artinya tercela. Yang kedua, pentingnya akhlak dalam Islam. Islam menempatkan akhlak sebagai pilar utama dalam kehidupan manusia. Akhlak tidak dapat dipisahkan dari akidah dan ibadah karena ketiganya membentuk satu kesatuan yang saling melengkapi. Akidah menjadi dasar keyakinan, ibadah menjadi bentuk pengabdian, sedangkan akhlak menjadi cerminan dari keimanan tersebut. Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Di sini menjelaskan bahwa ukuran kesempurnaan iman seseorang bukan hanya pada ibadah keduanya, tapi juga pada akhlak yang dia tampilkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada juga akhlak pada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhlak pada Allah berarti menempatkan diri sebagai hamba yang tunduk, taat dan bersyukur kepadanya. Untuk akhlak pada Allah antara lain yaitu beriman dan bertakwa yang benar, kedua melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, tiga bersyukur atas nikmat Allah, bertawakal dan bersabar, yang kelima ikhlas dalam beramal. Baik itu ada juga akhlak kepada sesama manusia. Akhlak kepada manusia mencerminkan hubungan sosial yang harmonis. Islam mengajarkan agar manusia saling menghormati, tolong menolong dan menjauhi permusuhan. Beberapa contoh akhlak pada sesama manusia adalah menghormati orang tua dan guru, menyayangi sesama dan membantu yang membutuhkan, menjaga lisan, menunaikan hak dan kewajiban, sekaligus adil dan tidak zalim. Sekarang saya akan memberikan penjelasan pada teman saya tadi. Baik, saya akan menjelaskan akhlak kepada lingkungan hidup. Akhlak pada lingkungan hidup memandang alam semesta sebagai ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang harus dijaga dan dimanfaatkan dengan bijak. Akhlak pada lingkungan hidup mencakup sikap tanggung jawab terhadap alam sekitar. Untuk akhlak terhadap lingkungan antara lain tidak merusak alam, seperti firman Allah dalam Quran surat Al-A'raf